Shalom dan selamat malam saudara-saudari seiman dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita beristirahat, marilah terlebih dahulu berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau memberikan kepada kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga Engkau memelihara kami. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas segalanya itu. Kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada hati dan pikiran kami damai sejahtera daripada Engkau untuk menyambut firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami, dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, sejatinya belajar tidak pernah selesai. Itulah sebabnya kita tidak pernah lepas dari bimbingan Sang Guru. Pernahkah kita bertanya kepada seseorang dan mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi tersebut? Ada kalanya keputusan itu baik, namun bisa juga hidup kita semakin kacau karena petunjuk orang tersebut. Perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan mendengarkan petunjuk. Salah satu contoh adalah penggunaan Google Maps. Ketika kita pergi ke satu tempat yang baru, kita percaya kepada arahan Google Maps, dan kita diarahkan melalui jalan yang menurutnya lebih cepat. Tanpa sadar, kita dibawa ke jalan yang sempit dan akhirnya tersesat. Tentunya orang yang harus kita tanya adalah orang yang menguasai tempat tersebut. Siapakah yang menguasai hidup kita dan waktu? Tentu hanya Tuhan. Seberapa seringkah kita bertanya kepada Tuhan tentang keputusan yang kita ambil? Di zaman serba maju ini, seringkah kita bertanya kepada Tuhan, atau jangan-jangan lebih sering bertanya ke medsos? Seorang anak akan selalu bertanya kepada orang tuanya tentang aktivitasnya, karena baginya kitalah penuntunnya. Perlahan, kebiasaan itu akan berubah. Si anak akan memiliki dunianya sendiri dan mungkin akan jarang bertanya kepada orang tua, atau lebih senang bertanya kepada teman dan media sosial. Di dalam hal ini, kita harus sangat hati-hati agar anak-anak kita memiliki jalan hidup yang benar. Pada masa Perjanjian Lama, bangsa Israel bisa meminta petunjuk kepada Tuhan secara langsung atau melalui nabi untuk hal-hal yang tidak mereka ketahui, dan memang Tuhan menjawab. Seperti Musa yang menuntun bangsa Israel di padang gurun, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam beberapa peristiwa, Tuhan berbicara langsung, baik melalui nyala api atau awan. Rasanya tidak akan mungkin lagi bangsa itu jatuh dalam masalah karena Tuhan selalu hadir. Kenyataannya, bangsa itu terbuang dan menjadi budak di tempat lain. Di zaman Perjanjian Baru, Yesus menjadi tempat bertanya, dan begitu banyak yang datang kepada Yesus secara diam-diam. Nikodemus, seorang Farisi, datang kepada Yesus untuk bertanya tentang lahir baru. Bagaimana dengan nats ini? Dalam teks renungan kita pada malam hari ini, Ahab dan Yosafat memiliki hubungan yang baik. Dalam perjumpaan itu, Ahab mengajak Yosafat untuk menyerang Ramot Gilead, salah satu dari 6 kota perlindungan yang diperintahkan Allah untuk dibangun. Tentu, Ahab punya misi untuk melebarkan kekuasaannya dan menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai seorang raja. Sejujurnya hal ini sudah diperingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel tentang tradisi raja, bahwa raja akan selalu berusaha melawan bangsa-bangsa lain. Menariknya, Yosafat memilih untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan terkait rencana tersebut. Sebagai seorang raja, Yosafat bisa saja memerintahkan pasukannya untuk mengikuti perintah Ahab, dan pastinya mereka akan patuh. Nabi Raja Ahab berkata bahwa Allah akan menyertai mereka dalam pertempuran itu. Namun Yosafat menginginkan nabi yang jujur, dan ditemukanlah Mika yang justru berkata bahwa Tuhan tidak menghendaki hal itu.
Yosafat memilih mendengarkan Nabi Mika karena dia tahu itu adalah suara Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi Yosafat maupun bagi orang percaya lainnya, Tuhanlah sumber keselamatan. Pengakuan itu bukan hanya slogan saja, tetapi memang kita harus menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Sehingga ada dua hal penting terkait hal ini. Yang pertama, Allah Israel adalah Allah yang benar yang harus kita jadikan sebagai Tuhan satu-satunya. Daud menyebut Allah sebagai gembala, dan memang Daud selalu mengikuti firman Allah. Demikianlah hendaknya kita selalu mendengar firman Tuhan. Karena itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Kita menanyakan petunjuk Tuhan untuk setiap pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Hendaknya kita jangan datang ketika kita sudah memutuskan atau ketika keputusan kita tidak berhasil. Biarlah Tuhan yang menuntun kita untuk mengawali setiap langkah kita. Ada pepatah Batak Toba berbunyi, malodang terperguruan, otodang terajaran. Orang yang sudah berpengetahuan akan menjadi guru bagi sesamanya dalam pemahaman orang Batak. Hal yang sama dengan teks kita hari ini. Kita yang sudah mengenal Tuhan kelak akan menjadi tempat orang lain bertanya. Kita juga harus bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Yesus sangat marah kepada orang-orang yang menyesatkan anak kecil. Yesus mengecam dengan berkata bahwa lebih baik batu kilangan diikatkan ke kepalanya dan melemparkannya ke dalam air. Sahabat yang baik hati, Tuhan juga mempersiapkan kita sebagai penuntun bagi orang lain. Maka jadilah penuntun yang benar. Marilah kita tanamkan prinsip selalu mencari tahu apa kata Tuhan tentang apapun. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang masih berkumandang dalam kehidupan kami, yang mengajari kami untuk selalu bertanya kepada-Mu. Kiranya Tuhan ingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mau selalu bertanya kepada-Mu akan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Apakah itu sesuai kehendak-Mu atau tidak, ya Tuhan? Kiranya tuntun kami untuk selalu datang kepada-Mu Bapa, untuk menyerahkan hidup kami kepada-Mu, dan kiranya Engkau menolong kami. Dan ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dan kami juga menyerahkan hidup kami kepada-Mu sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan kiranya menyertai kita. Shalom.